Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter tolak tawaran pertama Newcastle United untuk David Fratesi. Inter Milan dilaporkan telah menolak pendekatan dari klub Liga Inggris, Newcastle United, untuk gelandang David Fratesi. Menurut Gazzetta dello Sport, Fratesi tetap masuk dalam rencana Nerazzurri di bawah pelatih baru Christian Cifu. Gelandang tim nasional Italia itu bergabung dengan Inter pada musim panas 2023 dari Sassuolo. Dalam 2 musim berseragam Nerazzurri, ia mengalami performa naik turun, namun kerap menjadi penentu di momen krusial. Fratesi mencetak gol kemenangan dramatis melawan Hellas Verona dan Udinese saat Inter meraih Scudetto pada musim pertamanya, lalu mencetak gol penentu di semifinal Liga Champions melawan Barcelona musim lalu. Inter ikuti persaingan dengan Juventus dan Napoli untuk Matt O'Reilly. Inter Milan dikabarkan ikut bersaing dengan Juventus dan Napoli dalam perburuan gelandang Brighton dan Hove Albion, Matt O'Reilly. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, Nerazzurri tengah berupaya mendatangkan tambahan di lini tengah sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Kebutuhan ini muncul seiring rencana Christian Cifu untuk menerapkan formasi 3-4-2-1, yang menuntut kehadiran gelandang dengan fisik kuat sekaligus kemampuan teknis mumpuni. Nama Mandela Keita dari Parma sempat dipertimbangkan, namun menurut laporan, kualitas teknis sang pemain dinilai belum cukup untuk level Inter. Karena itu, fokus Inter kini beralih ke Matt O'Reilly. Gelandang asal Denmark tersebut baru bergabung dengan Brighton pada musim panas lalu setelah tampil impresif bersama Celtic. Ia bahkan mencetak gol lewat titik putih pada laga pembuka Liga Inggris melawan Fulham. Meski baru semusim di Inggris, O'Reilly sudah menarik minat klub-klub besar Serie A. Christian Cifu puas dengan kemenangan Inter atas Olympiakos. Inter Milan menutup laga pramusim dengan kemenangan 2-0 atas Olympiakos di Stadio San Nicola, Bari. Federico Di Marco dan Marcus Thuram mencetak gol dalam pertandingan terakhir. Sebelum musim Serie A musim ini dimulai, Nerazzurri tampil dominan sepanjang laga dan menunjukkan kesiapan menghadapi kompetisi resmi. Pelatih Christian Cifu menilai timnya masih memiliki ruang untuk berkembang. Kami bisa lebih agresif dan bermain direct. Saya menyukai pendekatan kami di babak kedua, dan pada akhirnya ini menjadi ujian sesungguhnya melawan tim yang menyulitkan kami, ujarnya. Cifu menambahkan bahwa kemenangan tersebut memberi kepuasan tersendiri. Saya senang dengan kemenangan ini, dan kami menyelesaikan laga tanpa masalah. Kecuali sedikit benturan yang dialami Di Marco, kami bekerja keras untuk terus berkembang dan menambah sesuatu yang lebih, katanya. Sang pelatih juga menekankan semangat skuad dalam menjalani persiapan. Saya senang dengan kesediaan para pemain memberikan segalanya untuk tim. Liverpool belum berniat jual Chiesa sebelum dapatkan Isak, Inter pantau situasi. Liverpool dilaporkan tidak memiliki niat melepas Federico Chiesa, meski pemain asal Italia itu masuk radar Inter Milan dan Napoli. Gazzetta dello Sport menyebut bahwa The Reds baru akan mempertimbangkan opsi penjualan jika berhasil merekrut Alexander Isak dari Newcastle United. Saat ini, Chiesa masih masuk dalam rencana klub Liga Inggris tersebut. Inter Milan menaruh minat pada Chiesa sebagai alternatif apabila gagal mengamankan tanda tangan Ademola Lookman. Winger berusia 27 tahun itu dipandang bisa memperkuat lini serang Nerazzurri di musim baru. Di sisi lain, Napoli yang berstatus juara bertahan Serie A juga menjadikan Chiesa sebagai opsi, selain rencana mengembalikan Eljif Elmas. Meski bukan pilihan utama di Liverpool, Chiesa tetap menunjukkan kontribusinya. Ia mencetak gol perdananya di Liga Inggris sekaligus penentu kemenangan 4-2 atas Bournemouth pada pekan pembuka. Performa ini membuat posisinya dinilai masih berguna bagi skuad Arne Slot setelah kepergian Luis Diaz dan Darwin Núñez. Tes ombak, Chelsea tawar Alessandro Bastoni 50 juta euro.
Inter Milan dikabarkan menolak tegas tawaran senilai 50 juta euro dari Chelsea, untuk bek Alessandro Bastoni. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Bastoni saat ini dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa dan menjadi pilar utama dalam skuad Nerazzurri. Pemain berusia 26 tahun itu sudah menjadi andalan sejak dipercaya Antonio Conte pada musim 2019, kemudian tetap konsisten di bawah arahan Simone Inzaghi. Pelatih baru Christian Cifu juga dipastikan ingin terus mengandalkan bek tim nasional Italia tersebut. Musim lalu, Bastoni bahkan dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A, menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling berharga di Inter. Tak lagi tunggu Inter, pekan depan Loic Bade gabung Bayer Leverkusen. Inter Milan dipastikan gagal merekrut Loic Bade setelah bek Sevilla itu semakin dekat bergabung dengan Bayer Leverkusen. Sky Sports Deutschland melaporkan bahwa juara Bundesliga tersebut siap menuntaskan transfer dengan biaya sekitar 30 juta euro. Negosiasi diperkirakan rampung awal pekan depan. Bade sempat masuk radar Inter sebagai target potensial untuk memperkuat lini belakang. Nerazzurri bahkan berharap bisa membajak kesepakatan Leverkusen yang sudah lebih dulu menjadikannya prioritas. Sang pemain disebut sempat menunda kepindahan ke Jerman, karena menunggu kemungkinan hijrah ke Inter. Namun, Leverkusen bergerak cepat dan kini hampir menutup kesepakatan. Situasi ini membuat Inter kembali kehilangan salah satu target utama mereka setelah sebelumnya gagal mengamankan Coni de Inter, dan Giovanni Leoni. Bursa transfer menyisakan sedikit waktu bagi Nerazzurri untuk mencari alternatif. Inter Milan dan Lille belum sepakat soal harga Benjamin Pavard. Inter Milan dan Lille dikabarkan masih berada pada posisi yang jauh berbeda terkait biaya transfer Benjamin Pavard. Sport Mediaset melaporkan bahwa negosiasi masih menemui jalan buntu meski Lille sudah menunjukkan minat besar untuk memulangkan bek asal Prancis tersebut. Pavard bergabung dengan Inter 2 tahun lalu setelah didatangkan dari Bayern Munich. Ia sempat memberi dampak signifikan, namun performanya dianggap mengalami penurunan musim lalu. Faktor usia yang akan menginjak 30 tahun musim depan juga membuat manajemen mulai mempertimbangkan opsi penjualan. Lille menjadikan Pavard sebagai target kejutan untuk memperkuat pertahanan. Klub Liga Prancis itu melihat peluang untuk membawa kembali jebolan akademi mereka, yang pernah mencatatkan 25 penampilan senior sebelum pindah ke Stuttgart. Dengan tampil di Liga Eropa musim ini, Lille ingin menambah pengalaman di lini belakang. Pelatih Udinese tegaskan, ingin pertahankan Oumar Solet. Pelatih Udinese, Costa Runjaic, menegaskan bahwa klub bertekad mempertahankan Oumar Solet, meski bek asal Prancis itu masuk radar Inter Milan. Dikutip FC Internews, Runjaic menyatakan sikap tegas soal masa depan pemain berusia 25 tahun tersebut. Di tengah rumor transfer, kami benar-benar berniat mempertahankannya, ujarnya. Solet disebut menjadi salah satu target Inter jika mereka melepas Benjamin Pavard. Nerazzurri sebelumnya sudah gagal mendatangkan Coni de Inter dan Giovanni Leoni, sehingga masih mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat lini belakang. Situasi ini membuat nama Solet semakin sering dikaitkan dengan kepindahan ke Giuseppe Meazza. Meski demikian, Runjaic menilai Udine adalah tempat yang tepat bagi perkembangan sang bek. Dia akan mendapat keuntungan dengan melanjutkan perjalanannya di sini. Dia sudah menjalani 6 bulan yang bagus. Meski ada beberapa momen sulit, 1 musim lagi di sini akan membuat levelnya semakin meningkat, katanya. Perburuan Manu Kone tak sepenuhnya tertutup untuk Inter. Nama Manu Kone kembali masuk dalam radar Inter. Pernyataan Gianpiero Gasperini kemarin ternyata tidak sepenuhnya menutup peluang hengkangnya gelandang Prancis tersebut, sehingga membuka ruang untuk kemungkinan transfer. Menurut Corriere dello Sport, kemungkinan hengkangnya Kone masih bisa terjadi. Persoalannya kini murni soal harga. Roma hanya akan melepas Kone jika ada tawaran sekitar 45 juta euro, angka yang kebetulan sama dengan dana yang sudah disiapkan Inter untuk Ademola Lookman.
Artinya, manajemen Nerazzurri harus membuat keputusan penting, tetap memprioritaskan Lookman, meski negosiasi dengan Atalanta saat ini membeku, atau beralih penuh pada Kone. Situasi ini juga menyingkap kebutuhan nyata di skuad Inter. Dari hasil diskusi antara Christian Cifu dan manajemen, muncul kesadaran bahwa lini tengah memerlukan tambahan pemain dengan karakteristik berbeda, fisik kuat, mampu menyeimbangkan permainan, serta memberi perlindungan ekstra di depan lini belakang. BP Marotta jadi pemegang saham Inter, saya investasi pribadi, percaya pada masa depan klub. Tidak lagi hanya menjabat sebagai presiden, BP Marotta kini juga resmi menjadi pemegang saham Inter. Dirigen Nerazzurri tersebut telah mengakuisisi 2% saham klub, menjadikannya bagian dari kepemilikan perusahaan. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Marotta menjelaskan alasannya, seiring berjalannya musim, keharmonisan dengan Oktri semakin meningkat berkat saling mengenal dengan baik. Saya senang mereka menawarkan kesempatan untuk berinvestasi bersama mereka di Inter. Ini adalah bukti nyata bahwa baik saya maupun mereka percaya pada pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang untuk warna Nerazzurri, ujarnya. Marotta juga menyinggung soal komitmen pribadinya. Sebagai sebuah investasi tentu ada risikonya. Tetapi saya punya keyakinan penuh pada para wanita dan pria yang bekerja di Inter. Bersama-sama kita bisa menjalani perjalanan besar. Saya begitu percaya hingga rela menaruh sebagian finansial pribadi saya dalam proyek ini, tambahnya. Zalewski selangkah gabung Atalanta, dengan status permanen. Atalanta dilaporkan semakin dekat untuk mengamankan jasa Nicola Zalewski, dari Inter Milan. Menurut laporan Matteo Moretto, pembicaraan sudah berlangsung sejak Inter mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 6 juta euro pada Juni lalu. Kini, Atalanta telah mengajukan tawaran resmi, dengan nilai paket sekitar 16 juta euro untuk bek sayap kiri asal Polandia tersebut. Negosiasi antara kedua klub berjalan positif dan sedang memasuki tahap akhir. Proposal terbaru mencapai 16,5 juta euro dan detail terakhir tengah dibahas. Jika tidak ada kendala, kesepakatan penuh diyakini segera tercapai dan Zalewski akan merapat ke Bergamo dalam waktu dekat. Inter alihkan target ke Morten Frenrup, setelah gagal dapatkan Kone. Inter Milan mengalihkan fokus transfer mereka ke gelandang Genoa, Morten Frenrup, setelah Roma memutuskan menarik Manu Kone dari bursa. Negosiasi antara Nerazzurri dan Giallorossi sempat berjalan baik. Namun keluarga Friedkin secara tiba-tiba menghentikan pembicaraan. Kondisi ini membuat Inter harus segera beralih ke opsi cadangan. Frenrup sendiri sudah masuk radar Inter sejak awal musim panas. Calcio Mercato melaporkan bahwa Genoa bisa melepas pemain asal Denmark itu dengan harga sekitar 20-25 juta euro. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan nilai yang ditetapkan AS Roma untuk Kone. Gelandang berusia 24 tahun itu masih terikat kontrak dengan Genoa hingga Juni tahun 2028. Ia bergabung dari Brøndby pada Januari tahun 2022 dengan biaya transfer sekitar 4,4 juta euro. Jika dilepas, penjualan tersebut akan memberikan keuntungan finansial bagi klub berjuluk Griffon.